Kita bertemu kembali dengan kelas bahasa Yunani. Kita akan masuk di dalam pelajaran yang ke-23 hari ini ya, yaitu mengenai partisip kala auris ya. Kemarin kita sudah belajar mengenai partisip kala kini. Tapi sebelumnya mari kita akan mengingat satu ayat firman Tuhan dari Yohanes 15 ayat 4 dengan sebuah lagu ya, dengan sebuah lagu yang judulnya Menate en emoi, tinggallah dalangku. Menate en emoi gitu ya. 1, 2, 3. Menate en emoi, kago en humin, katos to klema udunatai, karpon verin afiautu, ean memeni ente ampelo, utos ude humis, ean me en emoi menete, menate en emoi. Sekali lagi, menate en emoi, kago en humin, katos to klema udunatai, karpon verin afiautu, ean memeni ente ampelo, utos ude humis, ean me en emoi menete, menate en emoi. Nah, ini adalah Yohanes 15 ayat 4, menate en emoi, tinggallah en emoi, di dalam emoi, aku. Kagu, seperti dan seperti aku di dalam kamu, humin, dan seperti aku di dalam kamu. Katos to klema, seperti ranting anggur, udunatai karpon verein afiautu, tidak dapat untuk menghasilkan buah dari dirinya sendiri. Ean mene ente ampelo, jika tidak tinggal di dalam ampelo, pokok anggur itu. Utos ude humeis, demikian juga kita tidak ya. Demikian juga kita tidak apa? Tidak menghasilkan buah ya. Jika ean me en emoi menete, jika tidak tinggal di dalam aku ya. Sorry, ini tadi kalian ya. Demikian juga kalian, humeis, kalian. Humeis itu kata ganti orang kedua jamak. Demikian juga kalian tidak dalam tanda kurung ya, elipsis ya, ada elipsis, ada sesuatu yang dihilangkan ya, karena sudah ada di dalam konteks. Tidak menghasilkan buah jika tidak tinggal di dalam aku. Menate en emoi, tinggallah di dalam aku. Nah, itu. Baik, mari kita berdoa dengan doa Bapa kami di dalam bahasa Yunani. Mari kita berdoa. Pater himon ho entois uranois, agiasteto to honomasu,
Elteto he basileasu, geneteto to telemasu, hos en uranu kai epikes. Ton arton hemonton epiusion dos hemin semeron, kai ave seminta ofele mata hemon. Hos kai hemeis ave kamen tois ofeletais hemon. Kai me eis enengkes hemas eis brasmon. Alarusai hemas apo tuponeru. Hotisu estin he bastilea, kai he dunamis, kai he doxa, heistus aionas. Amin. Baik, sekarang saya akan menjelaskan bab 23. Kita harus masuk bab 23 karena kita sudah selesai di bab 22 mengenai partisip kini. Sekarang di bab 23 saya akan menjelaskan mengenai partisip dalam kala auris, baik yang aktif dan medial. Yang pasif belum, ya. Jadi kita akan belajar kala partisip kala auris dalam diatesis atau voice aktif dan medial. Kemarin saya sudah meminta saudara untuk membaca-baca supaya mengingat fungsi partisip yang sudah kita pelajari. Ya, partisip dalam pengertiannya itu adalah semacam anak kalimat kalau dalam bahasa Indonesia, ya. Nah, anak kalimat yang bisa menerangkan kata benda, yang bisa mengganti kata benda, atau yang bisa memberikan keterangan bagi kata kerja utama. Nah, kemarin kita menamai fungsi partisip dalam 3 cara. Masih ingat fungsinya? Yaitu pertama fungsi atributif, ya. Kalau kita ingat partisip itu, partisip atributif, ciri-cirinya di dalam partisip itu biasanya ada kata benda sepadan, ada artikel, maka kita terjemahkan yang. Nah, berarti partisip itu dia akan menjelaskan apa? Kata benda, ya. Dia akan menjelaskan kata benda. Kalau kita bertemu dengan partisip atributif, ciri-cirinya apa kemarin? Ada kata benda, ada artikel di dalam partisip itu, ya. Maka dia akan menerangkan kata benda. Contoh manusia ini, ya. Manusia, maka partisipnya akan kita terjemahkan yang. Contoh, yang percaya, mempercayai, ya, misalnya, atau yang melepaskan. Nah, ini yang biasa kita gunakan, ya. Manusia yang melepaskan. Berarti kata partisip itu menerangkan kata benda. Nah, kita juga belajar fungsi partisip dengan cara yang kedua, yaitu apa? Kemarin partisip substantif. Ciri-cirinya apa? Dia tidak ada kata bendanya. Jadi tidak ada kata benda, tetapi ada artikel. Maka dia berfungsi sebagai substantif, pengganti kata benda. Nah, jadi contoh, orang yang melepaskan. Orangnya siapa? Tidak ada. Maka partisip itu mengganti kata benda, maka disebut sebagai substantif, substantiva. Nah, yang ketiga kita mengingat ada partisip apa? Predikatif. Ya. Kalau kita ingat predikat, maka partisip itu akan berfungsi menjelaskan apa? Bagaimana cara menerjemahkan? Bisa menjelaskan, menerangkan waktu, bisa menerangkan cara,
bisa menerangkan apa? Macam-macam ya. Predikatif itu bisa menerangkan. Ya, intinya dia akan menerangkan kata kerja utama. Nah, bisa sementara, sambil, selagi, ketika, ya, walaupun, nah, apalagi? Sebab, bahkan ya, bisa lah menjadi perintah ya. Kalau itu kata kerja utamanya sama, maka akan berfungsi sama dengan kata kalau dia berfungsi sebagai kesetaraan, dia akan sama dengan kata kerja utama. Kalau kata kerja utamanya perintah, ya bisa jadi perintah. Macam-macam. Ya. Nah, ini partisip predikatif juga seringkali disebut sebagai partisip sirkumtansial, ya. Ya, sirkumtansial. Nah, jadi kita sudah belajar itu. Nah, kala kini, kalau kita menerangkan kala kini, belajar kemarin itu partisip kini, ya, kita akan menggunakan kata sementara sambil selagi. Tapi nanti kalau kita bertemu dengan aoris, maka keterangan waktunya bukan lagi sementara, tetapi kita akan ganti menjadi sesudah. Nah, begitu ya. Sesudah, karena itu tindakan yang sudah selesai ya, mendahului kata kerja utama ya. Nah, sekarang kita mau lihat sebelumnya mengenai kosakata yang perlu kita tambahkan di dalam perbendaharaan ya. Perbendaharaan itu berarti di dalam otak kita ya. Nah, tidak ada cara lain belajar bahasa selain dari menghafal sedikit demi sedikit ya, tidak ada cara lain. Jadi kita akan belajar untuk menambahkan kosakata ya. Yang pertama ada adikos. Adikos. Jadi ini adalah lawan dari dikaios. Kita ingat ya, dikaios itu adil dan benar. Ya, adil dan benar. Tapi adikos itu jahat, tidak benar atau tidak adil. Nah, adakah yang bisa membaca Lukas pasal 16 ayat 10? Silahkan dibaca. Justus and Alexis. Ella, ini bukan Alex. Ella Justus. Kai and Polo. Justus estem Kai o and Ella Justus. Adikos Kai and Polo. Adikos. Nah, ini contoh ya dari Lukas pasal 16 ayat 10 ada adikos. Di sini diterjemahkan tidak benar atau tidak adil. Ya, tidak adil atau tidak benar. Oke. Ada adunatos. Ya. Kita kemarin atau tadi ketika mengucapkan Bapa kami, ada satu kata dunatai. Ya, dunamis ya, dunamis. Ketika kita menyanyi, kita bertemu dengan kata dunatai. Katos to klema udunatai, seperti to klema. Apa itu? Seperti? Ya, tadi itu loh. Katos to klema udunatai. Nih. Ranting anggur. Seperti ranting anggur, udunatai, tidak dapat. Ya, ini udunatai itu sama dengan adunatos. Tidak dapat itu berarti mustahil ya, mustahil. Adunatai atau udunatai itu sama. Ya. Contohnya dari Keluaran 14 ayat 8, silahkan dibaca Yusak. Kaitis aner adunatos en dus. Ini bukan dus. Ini apa? Nah,
A. Bukan. Ini huruf kapital apa? Coba lihat. Nah, kalau lupa buka abjadnya bab 1. Nah, hah? Lambda. Jadi apa? Lustrois, bukan Dustrois atau Austrois ya. Nah, ini bab 1. Jadi kalau lupa, kembalilah melihat abjad ya. Jangan segan-segan bab 1 sudah lewat. Jangan, kadang-kadang kita lupa, apalagi kalau sudah bertemu dengan huruf kapital. Sekalipun kita jarang berjumpa dengan huruf kapital, karena yang kita gunakan adalah versi Nestle Aland atau Bizantin yang sudah ditulis, dicetak dalam huruf kecil. Tetapi ingat, manuskrip salinan terdahulu itu, kalau kita lihat manuskrip lama, itu menggunakan huruf kapital semua. Jadi jangan dilewatkan huruf kapital itu, sekalipun kita jarang bertemu. Ya, sekalinya bertemu bingung, ya tak? Oke, coba dibaca ulang. Pak. Kaitis aner adnatos and lus trois osin eka eto kolos equilias metros autos ude pote peripatesen. Oke, bisa dibaca dalam terjemahan LAI, silahkan. Iya, apa itu? Ek itu apa? Hah? Kisah para rasul. Coba dibaca Kisah para rasul 14 ayat 8. Di Listra ada seorang laki-laki yang duduk saja karena kakinya lemah dan lumpuh sejak lahir dan belum pernah dapat berjalan. Oke. Adunatos itu di situ diterjemahkan apa? Kaitis aner. Aner tadi apa? Dan seorang aner, pria atau laki-laki tua ya, pria. Aner itu bapak ya. Seorang bapak adunatai. Kalau di situ diterjemahkan apa? Hah? Kakinya lumpuh, terus apa? Kakinya lumpuh terus? Ini dibaca. Sejak lahir dan belum pernah dapat berjalan. Dan belum pernah dapat berjalan. Perhatikan di situ. Nah, saya akan lihatkan di sini aja. Kisah para rasul 14 ayat. Nah, ini ya. Jadi kalau kita lihat tadi adunatos tadi tidak bisa ya, tidak bisa atau mustahil. Tapi dalam pengertian ini, dalam konteks ini, bisa juga dia diterjemahkan apa? Tidak bisa berjalan, tidak mampu untuk berjalan atau tidak kuat. Ya, adunatos itu tidak kuat, tidak mampu, ya, tidak mampu berjalan. Nah, kalau di sini dalam bahasa Indonesia karena lemah kakinya, ya, diterjemahkan lemah kakinya. Sebenarnya adunatos tidak mampu, ya, tidak mampu, bukan lemah. Kalau lemah itu ya masih bisa
masih bisa gerak-gerak ya, tapi dia tidak mampu betul. Nah, lalu kemudian ada akatartos. Apa itu? Najis. Nah, silakan dibaca Efesus 5 ayat 5 dalam bahasa Yunani, silakan Hesron. Tutor iste kinos kontes utipas pornos en akat atos leonetes o isti later latres upike leronomian ente basilia Kristu kai Dewa. Oke. Terjemahan dalam bahasa Indonesia dibaca. Ini loh, di sini sudah ada. Silakan dibacanya. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang Sunda, orang Cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Nah, akatartos ini diterjemahkan dalam LAI orang Sunda. Ya. Atau orang Cemar ya. Orang Cemar. Ya, sebenarnya di sini akatartos dan pleonektos ini hampir sama, orang Sunda, orang Cemar atau orang serakah ya. Nah, tetapi pada dasarnya ini terjemahannya adalah najis. Oke, lalu kemudian kita bertemu dengan kata amen. Ya, silahkan dibaca Markus 3:28. Amen lego ini uti panta apete sitai tulis liston topon ta akan mata kai ai blastus finai usa yang Blasphemisosin. Ya. Artinya apa? Sungguh-sungguh. Silakan dibaca ITB. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan kejahatan manusia akan diampuni, ya semua budak yang mereka ucapkan. Nah ini ya, sungguh-sungguh atau sesungguhnya. Amin. Ya, amin lekumin. Sungguh-sungguh aku berkata kepada kalian bahwa semua ya ini ya hujat pada anak manusia ya dosa, dan semua hujat ya anak manusia tadi osaean blasmeia itu hujat ya. Jadi kita bertemu dengan kata amen yang di sini diterjemahkan sesungguhnya. Kalau saudara mengucapkan doa dan diakhiri dengan amin, itu berarti benar atau sungguh-sungguh. Ya, sungguh-sungguh. Oke. Lalu ada apas atau apasa atau apan, ini sinonim dengan pas atau pasa. Ya, semua atau semuanya. Oke, ada apoluo, kita nggak akan baca semua. Ada biblion. Apoluo itu apa? Saya melepaskan atau menyuruh. Ya, kalau luo itu melepaskan, kalau apoluo itu preposisi dengan luo sehingga bisa diterjemahkan menyuruh. Biblion itu buku atau dokumen tertulis atau bisa disebut sebagai kitab, ya. Itu biblion, kitab. Kemudian ada terapoio, saya sembuh atau saya menyembuhkan, saya menyembuhkan. Ya, kalau saya sembuh itu, ya itu seperti kata sifat ya, saya menyembuhkan lebih tepat. OT itu keterangan waktu, ketika, pada saat. Otan itu juga keterangan waktu yang bersama dengan subjungtif ya, modus subjungtif nanti kita akan pelajari. Pas, pasa, pan ini sama semua setiap
Dioko, saya sedang menganiaya. Me itu tidak, mede tidak dan tidak, meketi tidak lagi. Nah, ini ada kata me yang digabung dengan d dan eti, me eti, mede, meketi tidak lagi. Oke. Nah, sekarang kita mau belajar studi gramatika mengenai partisip aorist. Perhatikan baik-baik, ya, konsentrasi, ya, karena ini sangat-sangat kompleks, ya. Nah, kita belajar yang namanya partisip aorist. Kalau kita ingat aorist itu adalah tindakan yang sudah selesai. Sementara partisip adalah tindakan, adalah kata sifat yang bentuknya kata kerja, atau kata keterangan yang bentuknya itu kata kerja. Nah, ini dia. Jadi karena ini aorist, sekali lagi, maka tindakannya adalah tindakan punctiliar, yaitu tindakan yang sudah selesai. Nah, dalam partisip, maka tindakan itu akan mendahului tindakan pada kata kerja pokok, ya. Kalau tidak ada artikel, maka diterjemahkan sesudah, ya. Contoh, sesudah ia melepaskan, berarti ini adalah tindakan yang mendahului kata kerja pokok, ya, yang mendahului kata kerja pokok. Jadi misalnya saya makan sesudah mandi, berarti mana duluan? Makan atau mandi dulu? Saya makan sesudah mandi. Mandi duluan. Ya, mandi duluan, ya. Berarti partisip itu adalah keterangan yang adalah tindakan yang mendahului kata kerja pokok. Kata kerja pokoknya yang mana? Makan atau mandi? Makan. Saya makan sesudah mandi. Nah, kalau diterjemahkan sesudah, berarti itu menerangkan keterangan waktu. Kapan makannya? Makannya adalah sesudah mandi, bukan jam berapa, ya, bukan waktu yang ditunjukkan. Oh, jam sekian, bukan, tapi sesudah tindakan lain. Nah, inilah yang disebut sebagai partisip aorist, ya, partisip aorist. Jadi sekali lagi, ketika kita berjumpa dengan partisip aorist tanpa artikel, yaitu partisip mungkin bisa diterjemahkan sirkumstansial atau predikatif, ya, maka kita akan menggunakan cara menambahkan kata sesudah di sini, ya, sesudah. Oke. Nah, lalu kemudian partisip aorist yang berartikel, ya, contohnya holusas, bukan sesudah lagi, tapi kita akan terjemahkan orang yang telah. Jangan lupa, kenapa ditambahi telah? Karena ini partisip aorist, orang yang telah melepaskan. Nah, kalau kemarin kita belajar yang yang bentuk atributif, ya, kita cukup terjemahkan manusia yang melepaskan. Ini kalau ada artikel tadi, ya. Kalau tidak ada kata benda sepadan substantif, orang yang melepaskan. Sekarang kita terjemahkan manusia yang telah. Kalau partisip aorist, ya, ditambahi kata telah. Kalau yang ini ditambahi kata telah. Kalau yang ini sesudah. Nah, ini, ya, sesudah. Jadi seperti itu terjemahan dari partisip aorist. Nah, contoh ini, ya. Contoh partisip predikatif atau yang disebut sebagai seringkali juga sirkumstansial atau adverbial atau keterangan, ya, berfungsi sebagai keterangan. Contoh, ho anthropos eipon tauta blepeiton kurion. Di sini ada kata eipon,
merupakan salah satu ciri dari partisip aorist. Tahunya dari mana? Kata eipon biasanya itu ditulis dengan omikron, betul ya? Ya, tetapi di sini diganti akhirannya dengan akhiran partisip. Pangkalnya tetap pangkal aorist di sini. Ya, pangkalnya tetap pangkal aorist. Tapi kita tahu ada akhiran on yang menandai ini akhiran partisip, akhiran on ini. Maka kita cek di depannya ada artikel atau tidak di depan partisip ini. Tidak ada. Maka kita akan terjemahkan sesudah. Eipon berkata atau mengatakan. Jadi orang itu sesudah mengatakan tauta hal-hal ini, blepei, orang itu sedang melihat Tuhan itu. Nah, jadi siapa subjeknya? Subjeknya sebenarnya ini. Nah, jadi kita bisa pindahkan di sini ya. Atau bisa juga tetap seperti tadi, urut-urutannya. Orang itu sesudah mengatakan hal ini sedang melihat Tuhan itu. Blepei ton kurion. Nah, saya mau bertanya kepada saudara. Kalimat utamanya yang mana? Mengatakan atau melihat? Kata kerja utama maksud saya. Kata kerja utamanya mengatakan atau melihat? Melihat, betul. Lihat ciri-cirinya, ini kala, kini, diatesisnya aktif, modusnya indikatif, orang ketiga tunggal. Siapa subjeknya kalau begitu? Dia. Apakah ada penggantinya dia itu? Ada ya, hoanthropos di sini. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa partisip yang tidak berartikel kita terjemahkan sesudah. Oke, sekali lagi, kalau kemarin yang kala kini bisa kita terjemahkan sementara, karena sekarang ya, kini sekarang, atau sambil, atau selagi, berarti tindakan yang sedang terjadi sekarang. Tapi karena ini aorist, maka kita menjelaskan sebagai tindakan yang mendahului kata kerja utama. Jadi bisa diterjemahkan sesudah mengatakan hal itu. Ya, sesudah mengatakan hal itu. Oke, apakah hanya sesudah saja, Pak? Ya tidak. Tidak ya. Eipon itu bisa seperti partisip kini yang lain, ya, bisa mengikuti kata kerja utama. Contoh, orang itu misalnya mengatakan hal ini, orang yang mengatakan, katakanlah hal-hal ini. Nah, kalau itu misalnya kata kerjanya imperatif ya, bisa menjadilah, bisa menjadi walaupun, bisa menjadi sebab, bisa menjadi macam-macam. Tapi untuk pembelajar pemula ya cukup kita belajar ini dulu ya, sesudah ini dulu ya. Oke, sekali lagi perhatikan, untuk kata partisip yang tidak berartikel sementara ini kita terjemahkan dengan kata sesudah. Oke, sekarang yang atributif, ciri-cirinya apa tadi? Ada artikel, ada kata benda sepadan. Yang sepadan itu pasti kasus dan gendernya sama ya, kasusnya sama. Jadi ada artikel, ada kata benda sepadan. Nah, cara menerjemahkannya bagaimana? Kita harus tambahkan yang sudah atau yang telah. Siapa subjeknya? Hamba. Jadi hamba yang sudah eipon mengatakan. Nah, tahu tak hal-hal itu, itunya dari mana? Itunya dari artikel ini. Ya.
Jadi kalau ada artikel, ada kata benda sepadan, maka terjemahkannya hamba yang sudah mengatakan hal ini. Elten, ini kata kerja apa? Partisip atau bukan? Elten. Aorist, betul. Ini aorist orang ketiga tunggal, aorist 2. Masuk. Karena ini aorist ditambahkan telah masuk, ya. Telah masuk. Ini elten. Telah masuk. Oke. Jadi perhatikan baik-baik. Elten adalah kata kerja utama. Sehingga diterjemahkan telah masuk eiston oikon ke dalam rumah itu. Substantif bagaimana? Sama seperti partisip kini. Substantif itu orang yang. Ciri-cirinya apa? Ada artikel tapi berdiri sendiri. Ya, tidak ada kata benda sepadannya. Jadi dia diterjemahkan sebagai pengganti kata benda itu atau sebagai pengganti objek. Orang yang telah mengatakan hal ini. Nah, tadi orang yang telah mengatakan hal ini itu siapa? Hamba. Tapi hamba di sini tidak ada, maka dia berfungsi sebagai pengganti. Kenapa kok bukan wanita yang mengatakan? Ya, karena artikelnya menunjukkan gender maskulin. Kenapa bukan orang-orang? Ya, sekali lagi kita berpedoman pada artikel ini. Artikel ini jumlahnya tunggal atau jamak, gendernya maskulin, feminin atau netral. Nah, itu dia. Pentingnya artikel di dalam sebuah penerjemahan masih sangat besar, ya. Masih sangat harus diperhatikan, ya. Oke. Jadi itu adalah cara menerjemahkan. Sekali lagi, partisip aorist cara menerjemahkannya berbeda dengan apa? Partisip kini. Bedanya di mana? Kalau dulu tidak pakai telah, sekarang ditambahi telah. Ya. Kalau dulu sementara, yang kalau kini sementara kita ganti sesudah. Itu saja dulu. Ya, itu saja dulu. Nah, sekarang kita lanjut kepada ciri-ciri, ya. Ciri-ciri. Ciri-ciri aorist. Aorist dibedakan menjadi 2, aorist pertama dan aorist kedua, ya. Kalau aorist pertama aktif, contohnya kata luo, dalam bentuk partisipnya dia akan berubah menjadi lusas. Ada sigmanya sebagai ciri-ciri aorist. Nah, ini dia. Kita masih ingat, ya. Semua punya sigma. Lihat, semua punya sigma, baik itu yang maskulin, feminim maupun netral, semua punya sigma sebagai ciri aorist. Tapi perhatikan, di sini punya akhiran as, antos, anti. Akhirannya as, os, ia. Lalu yang gender, yang jumlahnya jamak, eson, sias. Ini akhiran apa? Masih ingat? Deklinasi 3. Ya, ini akhiran deklinasi 3. Pelajaran 20 sampai 21, 19 sampai 21. Ya. Nah, ditambah dengan ANT. Apa bedanya dengan kini? Kalau kala kini tambahannya tengah apa? Bukan ANT tetapi ONT. Nah, ini dia. Kalau aorist tambahannya ANT, ya. ANT. Kalau kini tambahannya ONT. Ya. Nah, lalu di sini tidak ada sigma kalau kala kini. Kalau ini kala aorist ada sigmanya. Jadi lusas, lusantos, lusanti, lusanta. Nah, ini dia.
Lalu gimana cara menerjemahkan? Kalau itu kita bertemu dengan genetif, lusantos. Kalau genetif itu milik ya, bisa milik, bisa asal. Contoh, misalnya saya taruh di sini ada tu lusantos. Terjemahnya bagaimana? Dari orang yang melepaskan atau milik orang yang melepaskan. Karena ini genetik. Contoh kalau di sini tuh. Berarti terjemahnya gimana? Kepada orang yang melepaskan. Nah, itu kalau ada artikelnya ya. Kalau ada artikelnya cara menerjemahkan seperti itu. Karena kasus ini juga harus diperhatikan. Dengan feminim, ciri-cirinya sama, ada sigmanya, tetapi bentuk feminim dia memiliki apa? Tambahan as di tengah ya. Tambahan as di tengah. AS ya, tambahan A dan sigma di tengah. Jadi ini yang membedakan antara aoris dengan kini. Ya, kalau kini bentuk feminimnya apa? Masih ingat? Bentuk feminimnya menggunakan apa? Ya dibuka diktatnya, jangan bengong. Pelajaran 22. Hah? Ada tambahan apa? Yang keras. Us. Ada sigmanya? Coba dibacakan. Feminim tunggal nominatif partisip kini. Apa itu? Hah? Luosa terus? Luoses terus? Luose terus? Luosa. Terus? Bentuk jalur luosai, luoson, luosais, luosas. Nah, beda ya. Kalau di sini lusasa, ada sigma di tengah, lalu ada as. Nah, di sini. Netral masih sama. Sigma, sigma, sigma dengan akhiran deklinasi ketiga. An, antos, anti, an. Nah, ini deklinasi ketiga netral ya. Jadi otomatis kalau kita mau memahami partisip, kita tidak boleh lupa deklinasi ketiga ya. Kita tidak boleh lupa deklinasi ketiga. Nah, ini dia ciri-ciri aoris partisip yang pertama. Sekarang kita lihat bentuk medialnya. Bentuk medialnya di sini masih sama, ada satu ciri yang tidak hilang, yaitu apa? Huruf sigma di tengah. Semuanya menggunakan sigma. Tapi untuk yang gini dulu pakai omen. Sekarang kita ganti pakai amen. Dulu luomenos, kala gini ya. Sekarang lusamenos. Akhirannya menggunakan akhiran deklinasi berapa? Lihat di sini. Os, u, o, on, oi, on, ois, os. Deklinasi berapa? Deklinasi 2. Akhiran deklinasi 2 ya. Ini akhiran deklinasi 2 maskulin. Ini akhiran deklinasi berapa? Es, en, I, on, ois, as. Ya, ini akhiran feminim ya. Deklinasi 1 bisa, 2 bisa ya. 1 feminim ya. Kelompok mana? ESEN, kelompok biasa.
Kelompok 3 ya. Nah, yang netral on, u, o, on, oin, on, ois, a ya. A, on, ois, a, maaf ya. Ini akhiran deklinasi 2 netral. Hanya ditambahi amen, 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 dan sigma. Ini ciri-ciri aorist medial. Ingat medial itu terjemahannya apa? Refleksif ya, diri sendiri. Berarti lusamenos bisa diterjemahkan sesudah melepaskan diri sendiri. Kalau ada artikelnya, orang yang sudah melepaskan diri sendiri. Kalau ini, kalau ada artikelnya, dari orang yang telah melepaskan. Nah, ini dia. Coba perhatikan. Misalnya di sini, tu lusa menu. Kita terjemahkan apa? Tu lusa menu. Kita mau terjemahkan dari orang yang sudah melepaskan. Coba satu kata diterjemahkan berapa dalam bahasa Indonesia? Dari orang yang sudah melepaskan. 5 kata. Dalam bahasa Yunani cukup 1 kata. Tulusamenu. Dari orang yang telah melepaskan. Kalau di sini kita mau terjemahkan seperti apa? Ini kalau pakai fungsi substantif pengganti. Kepada orang yang telah melepaskan. Nah, ini dia. Atau bisa juga dengan orang yang telah melepaskan. Bisa juga apa? Selain kepada, dengan dalam orang yang telah melepaskan. Bagaimana dengan ini? Ton, usameno. Kita terjemahkan bagaimana? Orang yang telah melepaskan. Kalau ini bagaimana? Wanita yang telah melepaskan. Nah, ini ya. Jadi tergantung gendernya. Oke. Sekarang kita mau lihat bentuk kedua. Aorist kedua itu aorist yang pangkalnya beda. Kalau pangkalnya beda, aorist kedua itu cirinya atau bedanya tidak pakai sigma, tapi pangkalnya lain ya. Nah, dia mirip akhirannya dengan partisip kini. Aorist 2 itu mirip dengan partisip kini. On, ontos, onti, onta. Feminimnya juga sama. Usa, uses, use, usan. Netralnya juga sama. On, ontos, onti, onta. Bedanya di mana? Bedanya di pangkal. Pangkalnya itu bukan pangkal kini, tapi pangkal aorist. Ini disebut sebagai kata kerja yang punya pangkal tersendiri, ya, atau yang mungkin dikenal dengan irregular, kata kerja yang tidak beraturan. Jadi leipo itu akan menjadi lipon, ya, lipon, lipontos, liponti, liponta, lipontes, dan seterusnya. Bentuk feminimnya lipusa, lipuses, dan seterusnya. Sekarang yang medial. Partisip aorist kedua medial sama akhirannya dengan kala kini, omenos. Bedanya hanya di pangkal. Jadi sekali lagi, pangkal di dalam kala kini berbeda dengan pangkal kala aorist 2, tetapi akhirannya sama. Lipomenos, lipomenu, lipomeno, dan seterusnya. Menggunakan omen ya, sama dengan akhiran di pelajaran 22.
Kalau saudara lihat akhirannya omenos, omenu dan seterusnya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Jadi kalau saya ringkaskan, ya, kalau saya ringkaskan dengan cara yang lebih sederhana, oke, saya akan coba ringkaskan dengan cara yang lebih sederhana. Yang kita pelajari sekarang ini adalah aorist 2. Betul ya? Aorist partisip ya. Aorist partisip. Nah, ini ya. Aorist partisip. Aorist adalah tindakan yang lampau. Partisip adalah anak kalimat atau keterangan kata sifat yang berbentuk kata kerja. Kata sifat yang berbentuk kata kerja. Kata sifat yang berbentuk kata kerja. Nah. Oke. Cara menerjemahkan bagaimana? Kalau itu berartikel dan berkata benda, maka cara menerjemahkannya adalah kata benda plus yang telah. Kalau hanya ada artikel saja, maka cara menerjemahkannya orang yang telah. Kalau tidak ada artikel, atau straight, terjemahannya sesudah dan lain-lain ya, dan lain-lainnya nanti. Nah, ini cara menerjemahkan aorist. Ciri-ciri yang paling menonjol. Ciri-ciri yang paling menonjol dari aorist, ya. Kalau aorist 1, ciri-cirinya ada ini A1. Ya, lupa di sini ya. Ciri-ciri aorist 1. Aorist 1 aktif partisip, ya. Ciri-cirinya apa? Ada sigma, ada ANT. Nah, ini ciri-cirinya. Ciri-ciri aorist medial. Ada apa? Ada sigma, ada amen. Ini ciri-cirinya. Ciri-ciri aorist 2 aktif sama dengan apa? Kalau ini ada ONT. Ciri-ciri aorist 2 medial sama dengan kini omen. Nah, ini ditambah akhiran deklinasi 3. Ini tambah akhiran deklinasi 2. Ini tambah akhiran deklinasi 2. Seperti itu saja. Ini ringkasannya. Nah, itulah aorist aktif dan medial partisip. Kita akan mencoba untuk menerapkan analisis kita di dalam sebuah latihan soal. Di sini ya. Hopemsas medicaios estin. Wah, ini kalau kita lihat pemsas ada huruf si itu mengandung sigma ya. Ada sigmanya enggak? Ada. PEM
Lalu P sigma di sini. Ada artikelnya. Mana kata kerja utamanya? Estin. Ini kata kerja utama sekalipun dia adalah kata kerja bantu. Orang keberapa? Orang ketiga tunggal. Siapa subjeknya? Dia. Berarti ya. Nah, dia itu siapa? Dia itu gini. Nah, ini dia. Dia itu diganti dengan partisip substantifal. Hopemsas dari kata dasar apa? Pempo, betul sekali. Apa itu pempo? Saya sedang mengutus. Betul ya. Kamu asal tebak tapi betul ya. Mengutus. Ya, jadi hal-hal yang sudah kita hafalkan jangan dihilangkan ya. Kalau dihilangkan nanti kita yang akan kerepotan sendiri. Sekali lagi di sini ada hopemsas. Ini ciri-ciri dari partisip. Partisip apa, saudara-saudara? Kalau mau dipanjangkan kan ini si itu ada P dan sigma ya. P dan sigma diganti menjadi si ya. Si tadi. Ada sigma, ada A dan ada S. Yang mana ini? Nah, ini partisip aorist aktif dari pempo. Sasnya diganti O saja. Jadi kalau mau cari kata dasarnya, ini sasnya SAS-nya kita ganti. Ini si tadi kan P dan S ya. Sasnya kita ganti O. Nah, ketemu pempo. Ini kata dasarnya. Pempo itu mengutus. Hopemsas berarti kata partisip ini termasuk predikatif, substantif atau atributif. Ada artikelnya enggak? Predikatif. Kalau predikatif itu cirinya apa? Itu belum saya hapus itu. Yang ini tidak berartikel itu predikatif, yang ini berartikel itu substantif, yang ini berartikel dari kata benda pada atributif. Yang mana? Hah? Substantif karena ada artikelnya tapi tidak ada kata benda pada. Maka cara kita menerjemahkan apa? Orang yang telah apa? Mengutus. Orang yang telah mengutus. Betul sekali. Terus selanjutnya bagaimana? Orang yang telah mengutus me. Kata ganti orang keberapa? Pelajaran yang ke-11 hilang semua. Ya. Masa kita harus mundur dari mulai pelajaran 1? Abjad tadi lupa ya? Harlan dibuka catatannya. Nah, apa ya dibuka? Jangan apa-apa. Dibuka catatannya supaya nggak menunggu yang lain. Diktatnya itu diberikan supaya kalian punya catatan. Kamu punya diktat, kenapa nengok-nengok belakang? Orang pertama tunggal, siapa itu? K? Oh, saya. Belum terpancing ya. Jadi orang yang mengutus saya. Saya atau aku? Saya, oke. Orang yang mengutus saya dikaios estin.
Estin tadi apa? Nah, pertanyaannya ini kata benda sepadan atau bukan? Padahal ini sama-sama nominatif. Sekalipun ini sama-sama nominatif, tapi ini adalah objek dari estin. Ingat, estin itu objek maupun subjeknya menggunakan nominatif, karena ini kata kerja bantu, kata kerja yang tersembunyi, predikatif ya. Jadi estin adalah atau dia adalah. Nah, dia adalah Dikayus benar. Benar atau adil. Jadi ini terjemahnya. Orang yang mengutus aku adalah adil atau benar. Ya. Orang yang mengutus aku, dia adalah benar atau adil. Jadi partisip ini atau aorist pertama partisip ini kita akan terjemahkan sebagai orang yang telah mengutus. Nah, sekarang tugas saudara adalah memikirkan terjemahan selanjutnya. Ini dari Matius 13 ayat 34. Kalau ada kosakata yang belum pernah kita jumpai ya silahkan dibuka di kamus ya. Ya, tapi semuanya ini sudah pernah ya, sudah pernah kita jumpai. Oke, silahkan waktunya bagi saudara untuk menggunakan beberapa menit terakhir ya, 30 menit untuk mengerjakan latihan soal ini. Secara berkelompok ya, boleh diskusi dengan teman yang lain.